Modus eksploitasi anak jalanan di Jakarta terungkap. Hal yang bukan merupakan kasus baru ini muncul kembali ke permukaan karena Kepolisian Resor Jakarta Selatan menangkap 2 anggota sindikat perdagangan dan eksploitasi anak di Jakarta, Kamis 24 Maret 2016. Tersangka berinisial NH dan I ditangkap karena terbukti memperkerjakan anak untuk mengemis, mengamen, berjualan koran, dan menjadi joki 3-in-1. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Wahyu Hadiningrat mengungkapkan para tersangka beraksi di kawasan Blok M dan Kebayoran Baru. Anak-anak dieksploitasi dengan dipaksa bekerja tiap hari dari pagi hingga sore. Saat ditangkap, polisi juga mengamankan 17 anak-anak berusia 5 hingga 6 tahun. Ditangkap pula 8 orang tua mereka. Saat ini baru 2 orang tua yang telah terbukti melakukan eksploitasi, sedangkan 6 orang lainnya hingga kini masih disidik. Pada saat ini itu berdasarkan pengakuan mereka bahwa dia adalah orang tua. Namun masih kita proses apakah ini orang tua betul atau tidak. Karena pada saat penangkapan pertama itu ada 3 orang korban. Di mana 3 orang korban ini ada 1 korban yang pada saat kita tanya awal dia mengaku sebagai anaknya. Namun kemudian setelah dia sudah nyaman, korban ini, anak ini nyaman dengan kami, baru dia cerita bahwa dia bukan anaknya. Jadi memang ini butuh proses untuk menentukan apakah ini anaknya atau bukan. Namun yang jelas, orang tua ini yang bertanggung jawab terhadap anak itu pada saat kami lakukan penangkapan. Memang ini fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kami sampaikan bahwa dalam proses penanganannya ini, pengungkapannya juga, ini tidak mudah walaupun sehari-hari kita lihat. Kami sampaikan setelah kami dapat informasi dari masyarakat, kita lakukan penyelidikan, kemudian kita dokumentasi. Karena apa? Karena kita harus membuktikan informasi yang sampai kepada kami ini betul atau tidak. Di mana informasi tersebut adalah terjadi eksploitasi anak dengan modus 1, disewakan, kemudian pada saat pelaksanaannya anak itu juga dikasih obat supaya dia tenang. Kemudian ada juga yang dijual belikan. Kemudian ada modus-modus lain. Nah, ini kita harus lakukan upaya penyelidikan sehingga kita bisa dapat fakta bahwa informasi itu betul. Seperti yang kami lakukan pada saat ini. Kalau kita hanya langsung datang ke lokasi, kemudian kita tangkap, kita nggak akan tahu apakah ini benar-benar terjadi atau tidak gitu ya. Penyewaan itu betul terjadi atau tidak, kemudian penggunaan obat itu. Karena kita harus temukan barang bukti obatnya itu apa. Dan kami temukan itu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Audi Latuheru menyatakan, anak-anak itu didoktrin tersangka bahwa mereka adalah anak kandung tersangka. Bahkan ada 1 anak yang hingga kini belum diketahui siapa orang tua kandungnya. Setelah polisi melakukan sejumlah pendekatan baru, mulai terungkap bahwa tersangka bukan orang tuanya. Diduga anak-anak itu ada yang berasal dari Jakarta dan luar Jakarta. Mereka dimanfaatkan jadi pengamen, pengemis, dan joki 3-in-1. Anak-anak itu ditempatkan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, salah satunya kawasan Blok M. Bagi para pelaku, menggunakan bayi atau para balita untuk mendapatkan uang lebih sehari-hari dianggap sangat menguntungkan. Karena dengan diberi obat penenang setiap harinya, anak akan tetap tenang, menimbulkan rasa iba, dan pelaku tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk memberi mereka makan. Obat penenang ini, itu kan obat cukup golongan keras ya. Jadi digunakan dengan cara di 1 pil itu dibagi 4, dipecahkan, dihancurkan, kemudian dimasukkan dalam botol susu. Diminumkan ke anak yang saat ini kita sedang amankan itu anak bonbon, ya, dipanggil bonbon. Jadi obat ini ternyata tujuannya menurut pengakuan tersangka adalah biar anak ini diam. Jadi anak ini kemudian menjadi lemas, ya keuntungannya yang didapat bagi pelaku adalah
tampang lemasnya anak ini memancing belas kasihan orang. Keuntungan kedua lagi, pengaruh obat ini membuat anak itu tidak nafsu makan. Jadi dia tidak butuh banyak uang untuk membeli makan kepada anak ini. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Polisi berhasil membekuk para tersangka setelah menyelidiki selama 2 bulan. Sementara itu, para anak yang diamankan telah berada dalam perlindungan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini, petugas kepolisian masih memeriksa 6 orang ibu lagi. Berdasarkan keterangan sementara dari tersangka, keuntungan yang didapat dari hasil eksploitasi para bocah sebesar 200.000 per hari. Oleh tersangka, duit itu digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli kebutuhan pokok dan makan. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Menyadari bahwa sudah menjadi rahasia umum, banyak anak-anak yang dibawa oleh ibunya seolah-olah terus kasih sayang dan sebagainya, tetapi hanya untuk memancing simpati dari masyarakat untuk mendapatkan uang. Tapi di balik itu ternyata terjadi kekerasan, kekejaman yang sangat rawan pelanggaran anak. Ya, ini mungkin sudah banyak sekali terjadi di Jakarta, sehingga kalau sekarang Polres Jakarta Selatan melangkah untuk membongkar ini semua, mudah-mudahan juga diikuti oleh polres-polres yang lain dan juga di seluruh pelosok tanah air. Kepala Divisi Sosialisasi KPAI, Erlinda Iswanto menduga ada sindikat besar dalam kasus eksploitasi anak yang diungkap polisi baru-baru ini. Walaupun saat ini faktanya masih sedikit, namun tidak tertutup kemungkinan ini sindikat yang besar. Untuk itu, Erlinda memberi apresiasi lebih terhadap kinerja Polda dan Polres dalam menangani kasus eksploitasi anak. Sekali lagi kami berharap ini bisa diduplikasi pada polda-polda berikutnya, dan kami menduga di sini ada sindikat dan sindikat ini harus dibongkar. Walaupun saat ini memang faktanya masih parsial, tapi tidak menutup kemungkinan ini merupakan suatu sindikat yang sangat besar, karena kita tahu di seluruh Indonesia eksploitasi terhadap anak maupun perdagangan anak itu sangat tinggi sekali jumlahnya. Eksploitasi anak sudah pasti merupakan kegiatan yang sangat merugikan anak itu sendiri. Karena kebebasan anak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan kreativitas pasti akan terampas. Terlebih lagi jika ternyata anak itu hilang karena diculik sindikat perdagangan dan dieksploitasi demi uang, seks, dan lainnya. Lalu bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan yang sangat serius ini? Nggak ada kuda 3-in-1 juga kalau orang pada bawa-bawa bayi dihitung, dikasih obat supaya nggak rengek-rengek. Kalau nggak kasih obat kan takutnya mengganggu yang punya mobil. Ini kan nggak benar udah kalau gitu.